والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Mukhtasar Jami' Al-Ulum Wal-Hikam li Ibni Rajab rahimahullahu ta'ala. Pembahasan kita masih berkaitan dengan hadis yang kedua dari kitab ini, yaitu hadis Umar yang ma'ruf dengan hadis Jibril. Dan pada hari ini, pada subuh hari ini, insyaallah kita akhirkan dari pembahasan hadis ini dan kita akan masuk pada hadis yang ketiga pada Sabtu depan insyaallah. Dan pembahasan yang terakhir ini adalah yang berkaitan tentang at-taqdir. Iman kepada takdir termasuk dari rukun iman yang keenam. Ibnu Umar rahimahullah radhiyallahu taala anhu pernah didatangi oleh dua orang tabi'in yang datang dari Syam, yang beliau mengeluhkan, mereka berdua ini mengeluhkan keadaan di Syam, bahwasanya di sana telah ada orang-orang yang mengingkari takdir. Namanya adalah Ma'bad al-Juhani, termasuk tokoh orang yang mengingkari takdir. Dan dia mengatakan bahwasanya takdir itu tidak ada. Apa yang terjadi dari manusia adalah perbuatan manusia sendiri. Ini pemahaman Ma'bad al-Juhani. Dan dia seorang yang taat, mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, kemudian mendalami ilmu Al-Quran. Namun apa sikap Ibnu Umar terhadap orang ini? Kata Ibnu Umar, aku berlepas diri dari orang ini dan katakan kepada dia juga harus berlepas diri dari Ibnu Umar. Kalau seandainya dia ingin menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan menerima darinya sampai dia beriman kepada takdir. Baik, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Di sini saya bacakan apa yang ditulis oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala yang berkaitan tentang at-taqdir. Kata beliau, al-qadar min sifatillahi subhanahu wa ta'ala annahu fa'alun lima yurid. Takdir termasuk dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Bukan takdir sifat Allah, namun sini termasuk dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Ini sifat Allah. Dan termasuk takdir merupakan sesuatu yang Allah inginkan, apa yang Allah kehendaki. Qala ta'ala inna rabbaka fa'alun lima yurid. Allah berfirman, sesungguhnya Rabbmu fa'alun, sighah mubalaghah. Fa'al, Allah itu maha melakukan apa yang Allah kehendaki. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menghalangi apa yang Allah inginkan. Kemudian tidak ada satupun makhluk yang mampu memberikan sesuatu apa yang tidak Allah takdirkan, yang tidak Allah inginkan. Fala yakhruju syai'un min iradatihi wa sultanih. Tidak ada satupun di alam ini yang bisa keluar dari ketentuan Allah dan dari kekuasaan Allah.
La yasdur syai'un illa bitaqdirih wa tadbirih. Tidak bersumber, tidak terjadi suatu apapun kecuali dengan ketentuannya dan dengan takdir darinya. Biyadihi malakutus samawati wal ardi. Di tangannya lah seluruh kekuasaan langit-langit dan bumi. Yahdi man yasha' bi rahmatih. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki dengan rahmat darinya. Wa yudhillu man yasha' bi hikmatih. Demikian juga Allah menyesatkan sebagian orang siapa yang Allah kehendaki dengan hikmah darinya, bukan kezaliman dari Allah. Allah tidak pernah melakukan kezaliman. Allah mengetahui siapa orang yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa orang yang tidak berhak untuk mendapatkan hidayah. Ketika Allah memberikan hidayah kepada seseorang, itu merupakan rahmat Allah atas orang tersebut. Ketika Allah menyesatkan seseorang, itu merupakan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang bisa memprotes kenapa si fulan beriman, kenapa si fulan tidak beriman. Sampai Nabi SAW tidak mampu untuk memberikan hidayah taufik kepada paman yang sangat beliau cintai. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah, itu hidayah taufik, kepada orang yang kamu senangi, kepada orang yang kamu cintai. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Pamannya, orang yang sangat dekat dengan Nabi SAW, kemudian dia mengakui kebenaran agama Nabi SAW. Namun karena malu dengan kaumnya, takut diejek, diremehkan, dilecehkan oleh kaumnya, takut dituduh dia meninggalkan agama nenek moyangnya, yaitu agama Abu Talib, Abdul Muttalib, sehingga dia meninggalkan kebenaran yang sudah dia ketahui. Qala la yus'alu amma yaf'alu li kamali hikmatihi wa sultanih. Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya dari apa yang Allah lakukan, karena kesempurnaan hikmah dari Allah dan kesempurnaan kekuasaannya. Wa hum yus'aluna li'annahum marbubun mahkumun. Akan tetapi mereka lah yang akan ditanya seluruh apa yang mereka perbuat, itu makhluknya. Karena mereka adalah marbub, mamluk, dikuasai, dihukumi atas mereka, diperintahkan kepada mereka, diwajibkan kepada mereka, diharamkan kepada mereka perkara-perkara yang diharamkan. Wal imanu bil qadar wajibun. Iman kepada takdir merupakan suatu kewajiban. Wa huwa ahadu arkanil imani sittah. Dan itu termasuk salah satu dari rukun iman yang 6. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al iman yaitu kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita sebutkan ya penjelasannya bagaimana bentuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada para rasulnya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir yang baik maupun yang jelek. Rawahu Muslim wa ghairuh. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, amantu bil qadar khairihi wa syarrihi huluwihi wa murrih. Kemudian kata Nabi, aku beriman kepada takdir seluruhnya, baik itu takdir yang baik maupun takdir yang jelek, yang manis maupun yang pahit. Fal khairu wasyarru bi'tibar al-aqibah wal halawah. Kata beliau di sini bahwasanya khair, kebaikan dan kejelekan binisbah kepada aqibah wal halawah wal mararah bi'tibar waqta isabatihi. Binisbah kepada baik dan buruk itu akibat ya yang terjadi setelah takdir. Kemudian binisbah manis dan pahitnya, binisbah adapun manis dan pahitnya adalah dari sisi kapan terjadinya, ketika terjadinya perkara tersebut. Wa khairul qadar ma kana nafi'an wa syarruhu ma kana dharran aw mu'diyah. Dan takdir yang paling baik, yang baik itu adalah yang bermanfaat. Dan yang jelek itu adalah yang mudarat
dan yang menyakiti. Wal khair wa syarr, perhatikan dari sini, apakah ada perbuatan Allah itu yang jelek? Karena kita beriman kepada takdir yang baik maupun yang jelek. Wal khair wa syarr huwa binisbah lil maqdur wa aqibatuhu. Baik dan jelek itu binisbah kepada yang ditakdirkan dan akibat yang terjadi dari takdir tersebut. Fa inna minhu ma yakunu khairan ka ta'at was-sihah wal ghani. Bahwasanya ada di antara takdir tersebut ada yang baik seperti ketaatan, ya, semuanya baik. Kemudian sihah, kebaikan, sehat. Kemudian kekayaan. Wa minhu ma yakunu syarran, dan ada di antara takdir itu yang jelek, kal ma'asi, seperti maksiat, wal marad, wal faqr, sakit, kemudian kemiskinan, kefakiran. Amma binisbah li fi'lillah fala yuqalu innahu syarrun. Ini binisbah apa jelek? Binisbah kepada yang takdirkan. Adapun binisbah perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidak dikatakan syarr. Karena tidak ada perbuatan Allah itu yang syarr. Liqaulihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi du'ail qunut alladhi 'allamahu al-Hasan ibn Ali wa qini syarra ma qadait. Ya. Seperti doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengajarkan kepada Hasan doa qunut, wa qini syarra ma qadait. Ya. Doa qunut ini seperti disebutkan oleh Ibnu Qudamah, ya. Min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi 'allamahul Hasan ibn Ali yad'u bi fi qunutil witr. Qunut witir. Ya, ini siapa yang menyebutkan? Ibnu Qudamah. Ashab siapa? Termasuk ashab al-Imam Ahmad. Maksudnya yang bermadhab Imam Ahmad. Ya, kata beliau, wa min du'ain Nabi alladhi 'allamahul Hasan ibn Ali yad'u bihi fi qunutil witr. So, doa qunut witir yang diajarkan Nabi kepada Ali. Di antara lafadznya adalah waqini syarra ma qadait. Dan jagalah aku ya Allah dari kejelekan apa yang Engkau takdirkan. Fa adhafa al-syarr ila ma qadahu la ila qada'ihi. Di sini Nabi mengidhafahkan syarr kepada ma qadahu, apa yang Allah takdirkan kepadanya, bukan dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Kejelekan itu binisbah kepada makdur yang ditakdirkan, bukan binisbah kepada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wal iman bil qadar la yatimmu illa bi arba' umur. Iman kepada takdir tidak akan sempurna, kita tidak akan bisa memahami ilmu yang berkaitan dengan takdir, iman kepada takdir, kecuali dengan 4 perkara. Yang pertama, al-imanu bi anna Allaha 'alimu kulli ma yakunu jumlatan wa tafsila bi ilmin sabiq. Yang pertama adalah rukun iman yang pertama, tentang rukun iman kepada takdir yang pertama adalah al-ilm. Ilmu. Beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui seluruh apa yang terjadi, baik secara global maupun secara terperinci, dengan ilmu yang telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah telah mengetahui si fulan akan mati demikian, si fulan akan bahagia, si fulan akan sengsara. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi ta'ala alam ta'lam anna Allaha ya'lamu ma fis samawati wal ard. Inna dzalika fi kitabin inna dzalika 'ala Allahi yasir. Firman Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kamu ketahui bahwasanya Allah mengetahui seluruh apa yang ada di langit dan di bumi? Sesungguhnya perkara tersebut semuanya telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya perkara tersebut sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, yaitu al-ilm. Kemudian yang kedua, annallaha kataba fi Lauhil Mahfuz maqadira kulli syai'. Kemudian yang kedua, al-kitabah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menulis segala sesuatu di Lauhil Mahfuz, ketentuan segala sesuatu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha. Dan tidaklah apa yang menimpa di langit, menimpa di bumi,
wala fi anfusikum, dan tidak terjadi pada diri kalian kecuali semua telah tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum kami menciptakannya, kata Allah. Ay nakhluqu khaliqah liqaulihi innallaha qaddara maqadir al-khalq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan semua ketentuan makhluknya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50,000 tahun. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Si fulan akan mati tanggal sekian pada hari ini dengan sebab ini dan seterusnya. Semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang kedua itu al-kitabah. Kemudian yang ketiga, innahu la yakunu syai'un fis samawati wal ardi illa bi iradatillahi wa masyiatihi. Bahwasanya tidak terjadi suatu apapun di langit dan di bumi kecuali dengan keinginan Allah, ketentuan Allah, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dengan masyiah Allah. Ad-dairah bainar rahmah wal hikmah, yang masyiah Allah itu berputar di sekitar rahmah dan hikmah. Tidak keluar dari ini. Semua ketentuan Allah itu berputar di antara rahmah dan hikmah. Berimannya seseorang itu merupakan rahmat dari Allah. Kufurnya seseorang merupakan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Yahdi man yasha' bi rahmatihi wa yudhillu man yasha' bi hikmatihi. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki dengan rahmatnya, dan Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki dengan hikmah darinya. La yus'alu amma yaf'alu likamali hikmatihi wa sultanihi. Allah tidak ditanya dari apa yang Allah perbuat karena kesempurnaan hikmah Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya. Wa hum yus'aluna wa ma waqa'a min dzalika fa innahu mutabiqun li ilmihi sabiq. Lima katabahu fi lauhil mahfuz liqaulihi ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Dan mereka lah yang akan ditanya, dan apa yang terjadi di alam ini sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan apa yang telah Allah tulis di Lauhil Mahfuz. Inna kulla syai', sesungguhnya segala sesuatu, khalaqnahu biqadar, telah kami ciptakan dengan ketentuannya tersendiri masing-masing. Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja. Barang siapa yang Allah inginkan untuk memberikan hidayah kepadanya, Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam, untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan semua perintah Allah. Dan siapa yang Allah ingin sesatkan orang tersebut, Allah jadikan dadanya sempit dan berat. Fa athbata wuqu'ul hidayah wad dhalalah bi iradatihi. Allah menetapkan di dalam ayat ini terjadinya hidayah dan kesesatan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang rukun yang ketiga, yaitu masyiah. Yang pertama al-ilmu, kemudian kitabah, kemudian masyiah. Kemudian yang terakhir yang keempat, anna kulla syai'in fis samawati wal ardi makhluqun lillahi ta'ala. Bahwasanya seluruh apa yang ada di langit dan di bumi itu merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang keempat adalah al-khalq. Pertama al-ilm, Allah mengetahui. Kemudian Allah menulisnya. Kemudian setelah itu Allah menakdirkannya, Allah menginginkannya terjadi perkara tersebut. Kemudian yang keempat, itu seluruhnya makhluk Allah Subhanahu wa taala. La khaliqu ghairah, la khaliqa ghairuh. Tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Wala rabba siwah, dan tidak ada sesembahan, tidak ada Rabb yang menciptakan, yang menguasai, yang mengatur seluruhnya selain Allah Subhanahu wa taala. Liqauli ta'ala wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah menakdirkan segala sesuatu tersebut dengan takdirnya. Wa qala ala lisan Ibrahim wa khalaq wallahu khalaqakum wama ta'malun. Dan Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya, apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dan Allah pula yang menciptakan amalan kalian. Baik, kemudian binisbah kepada takdir, ya, manusia terbagi kepada 4 kelompok. Ini juga disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau, qad inqasama an-nasu fil qadar ila 4 aqsam. Masalah takdir ini manusia terbagi kepada 4 kelompok. Al-qismul awal al-jabariyah alladziina qalu innal 'abda mujbarun 'ala 'amalihi
wa laysa lahu fihi iradah wala qudrah. Ini siapa? Jabariyah. Mereka mengatakan bahwasanya hamba itu dipaksa untuk melakukan suatu amalan dan dia tidak punya keinginan dan tidak punya kemampuan. Seperti kapas yang diterbangkan angin. Tidak ada keinginan dan tidak ada kemampuan. Apa yang dia lakukan itu merupakan dipaksa terjadi. Baik. Kemudian kelompok yang kedua, Al-Qadariyah, alladzina qalu innal 'abda mustaqillun bi'amalihi fil iradah wal qudrah wa laysa li masyiatillahi wa qudrati fihi athar. Ini kelompok yang kedua adalah Qadariyah, yang mereka mengatakan bahwasanya hamba itu melaksanakan atau menciptakan perbuatannya, iradah dan qudrah, dan tidak ada di sini masyiah Allah Subhanahu wa taala dari apa yang dilakukan oleh hambanya. Ini pemahaman siapa? Qadariyah. Mereka mengatakan bahwasanya manusia itu melakukan perbuatannya sendiri. Tidak ada ketentuan Allah dari apa yang dilakukan oleh manusia. Baik, kemudian waraddu ala ta'ifah ula, bagaimana kita membantah kelompok yang pertama Jabriyah bisyar'i wal waqi', dengan syariat dan dengan kenyataan. Amma adapun secara syariat, secara syarak, bahwasanya fa innallaha ta'ala athbata lil 'abdi iradatan wa masyiah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kepada seorang hamba adanya keinginan. Karena semua yang terjadi ini apa? Ada keinginan dari manusia. Tidak ada yang maksa. Orang melakukan salat tidak ada paksaan, dia melakukan sendiri. Orang melakukan main judi misalnya atau berzina, keinginannya sendiri. Tidak pernah Allah paksa seseorang untuk melakukan zina. Wa adhafal amal ilaihi, kemudian Allah mengidhafakan amal kepadanya. Qala ta'ala, minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Kata Allah, di antara kalian ada yang menginginkan dunia. Allah menisbahkan iradah kepada siapa? Manusia. Kata Allah, ada di antara kalian yang menginginkan dunia, wa minkum man yuridul akhirah, dan ada di antara kalian yang menginginkan akhirah. Allah menisbahkan iradah kepada makhluk. Ini bantahan kepada siapa? Jabriyah. Kata Jabriyah, tidak ada ketentuan dan tidak ada iradah bagi manusia. Apa yang dilakukan oleh manusia itu merupakan dipaksa terjadi. Berarti kalau seperti ini, ya, orang-orang kafir tidak bisa kita katakan kafir. Kenapa? Karena mereka sedang menjalankan takdirnya. Ini kalau seperti ini keyakinan orang-orang Jabriyah. Wa qala qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah bahwasanya hak itu adalah Rabb kalian. Maka barang siapa yang ingin beriman, silakan beriman. Barang siapa yang ingin kufur, silakan kufur. Ya, di sini diberikan keinginan, iradah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Manusia yang melakukannya. Wa ammal waqi', adapun secara waqi', fa inna kulla insan ya'lamul farqa baina af'alihi al-ikhtiyariyah allati yaf'aluha bi iradatihi kal kalam. Adapun secara kenyataannya bahwasanya setiap manusia itu mengetahui perbedaan antara perbuatan yang keinginannya ikhtiyariyah, keinginannya untuk melakukan, seperti keinginannya untuk berbicara, wasyarab minum, wal bai' wasyara' jual dan beli, wa baina ma yaqa' alaihi bi ghairi iradatihi. Dia bisa membedakan dan apa yang terjadi bukan dengan keinginannya, seperti apa? Kal irti'ash minal humma wasuqut minasat, itu seperti bergetar, ya, ketika demam yang tinggi, bukan keinginannya, terjadi sendiri, bergetar. Kemudian jatuh dari atas atap, bukan keinginannya. Jalan tiba-tiba ketabrak, bukan keinginannya. Adapun keinginannya ikhtiyariyah, dia berbicara misalnya, melakukan amalan, salat, mencuri dan sebagainya. Ini adalah apa? Keinginannya ikhtiyariyah. Dia bisa bedakan. Secara akal manusia bisa membedakan mana amalan yang dia inginkan, mana amalan yang tidak dia inginkan. Terjadi dengan sendirinya. Fahuwa fil awal fa'ilun mukhtar bi iradatihi min ghairi jabar. Yang pertama tadi adalah perbuatannya, keinginannya dengan tanpa ada paksaan, berbicara, minum, makan dan sebagainya. Wa fi tsani ghairu mukhtar wala murida lima waqa'a alaihi. Kemudian adapun yang kedua, tidak ada pilihannya, bukan keinginannya, dan dia tidak menginginkannya, seperti jatuh dari atap dan sebagainya. Warad ala ta'ifah tsaniyah. Kemudian bantahan kepada orang-orang Qadariyah. Tadi jelas ya, bantahan kepada
Orang-orang Jabriyah, mereka mengatakan manusia tidak ada iradah dan tidak ada kudrah, terjadi dengan paksaan, sudah ketentuan, sudah paksaan, sehingga manusia tidak bisa lari darinya. Kemudian ar-rad ala ta'ifah tsaniyah, bantahan kepada kelompok yang kedua, al-qadariyah bi syar' wal aqal. Demikian juga secara akal, secara syariat dan secara akal. Amma syar'u fa inna Allah ta'ala khaliqu kulli syai'. Secara syariat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Wa kullu syai'in ka'inun bi masyiatih. Segala sesuatu terjadi dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Wa qad bayyana Allah ta'ala fi kitabih anna af'alal ibad taqa' bi masyiatihi. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, di dalam kitabnya, bahwasanya seluruh perbuatan hamba itu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walau syaa Allahu ma qatala alladziina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu walakin ikhtalafu faminhum man aman wa minhum man kafar walau syaa Allahu maqtatalu walakinallaha yaf'alu ma yurid. Ini dalilnya, bantahan kepada orang Qadariyah. Kata Allah, walau syaa Allahu, kalau seandainya Allah berkehendak, maqtatal alladziina min ba'dihim, orang-orang sebelum mereka ini tidak akan saling berperang. Setelah datang kepada mereka bayyinah, akan tetapi mereka khilaf di antara mereka, ada di antara mereka beriman dan ada di antara mereka kufur. Kalau seandainya Allah berkehendak, maqtatalu, mereka tidak akan berperang. Walakinnallah yaf'alu ma yurid, akan tetapi Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Tidak ditanya kenapa Allah melakukan seperti ini. Wa qala ta'ala walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kalau seandainya kami berkehendak, akan kami berikan kepada setiap jiwa hidayahnya, akan tetapi telah haklah ucapan kami, dan kami akan penuhi jahannam dengan dari kalangan jin dan kalangan manusia seluruhnya. Ya, semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal aqlu, adapun secara akal, fa innal kaun kullahu mamlukun lillah. Kaun alam ini seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Fal insan min hadzal kaun fa huwa mamlukun lillah, dan manusia termasuk dari alam ini dan dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wala yumkin lil mamluk ay yatasarraf fi mulkil malik illa bi idnihi wa masyiatihi. Maka sini tidak mungkin bagi mamluk yang dikuasai untuk bisa melakukan apa yang dia kehendaki, ya, fi mulkil malik, di bawah kekuasaan yang memilikinya, kecuali dengan izin darinya dan dengan keinginannya. Tidak mungkin manusia bisa keluar dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kelompok ini dua kelompok, yaitu Jabriyah dan Qadariyah. Telah dibantah di sini baik secara syariat maupun secara akal. Al-qismu tsalis, kelompok yang kedua, ahlut tawassut wal hidayah wal istiqamah ahlus sunnah wal jamaah. Itu kelompok yang tengah-tengah, ahlul hidayah dan istiqamah. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah alladzina hadahumullah, yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada mereka li ahsanil aqwali wal amal, kepada ucapan dan amalan yang paling benar. Fa nadharu fi hadzal bab ila jami'in nusus mustadiina bi fahmi salaf min as-sahabati wat tabi'ina lahum bi ihsan. Dan mereka melihat semuanya, mempelajari seluruh ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan takdir. Mereka pelajari seluruhnya, ya. Kenapa tadi sesat orang Jabriyah kemudian sesat orang Qadariyah? Karena mereka mengambil sebagian, Jabriyah mengambil sebagian ayat-ayat, kemudian Qadariyah juga demikian, mengambil sebagian meninggalkan sebagian yang lainnya. Jabriyah juga demikian, mengambil sebagian ayat meninggalkan sebagian yang lainnya. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, mereka mengumpulkan seluruh ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan tentang takdir. Kemudian mereka berjalan dengan pemahaman salaf, ya, para sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka. Fa athbatu ilmallahi sabiq, mereka menetapkan ilmu Allah as-sabiq yang telah lalu, wa kitabatahu wa masyiatahu an-nafidha fi khalqihi li kulli syai'in wa athbatu lil 'abdi qudratan wa masyiatan. Mereka menetapkan ilmu bagi Allah, kemudian kitabah, masyiah, tadi apa yang kita sebutkan dari rukun takdir. Wa khalaqa li kulli syai',
Dan Allah menciptakan segala sesuatu. Wa athbatu lil 'abdi qudratan, dan mereka menetapkan bagi hamba itu ada qudrah dan masyiah. Wa ikhtiyaran, dan ada ikhtiar, keinginan untuk melakukan perbuatan. Ya, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mengumpulkan semua ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan tentang at-takdir. Kemudian mereka di dalam memahaminya mengembalikan kepada salaf, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kepada para a'immah. Ini jalannya Ahlus Sunnah. Bukan mereka ambil Al-Quran, mereka pahami sendiri. Kemudian bukan mereka mengambil hadis, mereka pahami sendiri. Seperti sebagian kelompok yang menuduh mereka bahwasanya mereka memahami ayat dan hadis dengan pemahaman mereka sendiri. La, mereka lihat sini bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam perkara ini dan dalam semua perkara. Mereka mengembalikan semua urusan mereka kepada Al-Quran dan Sunnah. Para imam seperti Imam Malik. Ma'ruf, apa ucapan Imam Malik? Innama ana bashar, ukhti wa usib. Aku ini hanya manusia biasa. Bisa jadi benar, bisa jadi salah dalam ucapanku. Fanduru fi ra'i, maka hendaklah kalian melihat kepada pendapatku. Fa kullu ma wafaqal kitab wa sunnah fakhudhuh. Setiap yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ambillah. Wa kullu ma lam yuwafiq al-kitab wa sunnah fatruku. Setiap sesuatu pendapatku yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tinggalkanlah. Demikian juga ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ajma'al muslimun, kata beliau, ala anna man istabana lahu sunnatu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yahilla lahu ayyada'aha liqauli ahad. Sepakat seluruhnya kaum muslimin, kata Imam Syafi'i, apabila telah jelas baginya suatu sunnah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, perintah dan larangan, maka tidak halal bagi dia untuk meninggalkan sunnah tersebut hanya karena ucapan seseorang. Haram, tidak boleh. Kembalikan, lihat Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah. Idza sahal hadits fa huwa madhhabi. Itu ucapan mereka. Mereka tidak memerintahkan taklid. Kembalikan, lihat kepada pendapat kami. Kalau seandainya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ambillah pendapat kami. Pendapat kami sama. Ya, seperti kata Imam Malik, Auza'i, Ahmad, Fulan dan Fulan sama di sisiku. Ibrahnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Amalkan Sunnah. Ketika datang Sunnah dari Nabi, amalkan. Nah, seperti kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluh ya'mal bih illa amiltu bih wa inni akhsha in taraktu syai'an min amrihi an aziq. Tidaklah aku meninggalkan suatu perkara sekecil apapun perkara tersebut yang Nabi pernah melakukannya, kecuali aku akan lakukannya. Sesungguhnya aku khawatir kalau seandainya aku meninggalkan satu sunnah Nabi, aku akan sesat. Ucapan siapa? Abu Bakar. Semuanya perintah kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Demikianlah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam segala permasalahan. Dalam masalah takdir, mereka mengumpulkan ayat-ayat, hadis-hadis. Kemudian mereka pahami ayat dan hadis sebagaimana pemahaman para sahabat, pemahaman tabi'in dan imam-imam setelah mereka, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah, Imam Malik, Auza'i dan yang lainnya, para imam. Tidak dipahami Al-Quran dengan pemahaman sendiri, kembalikan pemahaman kepada mereka. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka adalah ahlu at-tawassut, yang benar dalam semua permasalahan. Kemudian kelompok yang keempat, man yaqulu anta 'inda ta'ah qadari wa 'indal ma'siyah jabari. Ini kelompok yang keempat, kelompok hawa nafsu. Ya. Kamu ya ketika taat mengatakan qadari, ini kemampuanku, kekuatanku, enggak ada ketentuan Allah di sini. Ya, aku mampu sholat, mampu berjihad misalnya, menuntut ilmu dan sebagainya. Dalam masalah ini dia qadari. Kemampuannya menisbahkan kekuatan kepada dirinya, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang qadariyah, tidak ada ketentuan Allah. Ketika melakukan maksiat, jabari. Ini sudah ketentuan Allah, saya melakukan maksiat. Ya, ini semua sudah ditentukan oleh Allah. Sehingga kamu jangan mencela aku. Ini kelompok hawa nafsu. Ketika taat menisbahkan kepada dirinya, ketika melakukan maksiat kembalikan kepada takdir. Ai madhab wafaqa hawak tamadhab tabih, yaitu madhab yang sesuai dengan hawa nafsumu, kamu bermadhab dengannya. Fa haula isyarru atba'i syayatin wa laysa huwa madhaban li ta'ifatan ma'rufatan walakin huwa halu ammatil mahlulina minal amri wan nahi.
Ini kelompok yang keempat ini, misalnya pemahaman yang keempat tentang takdir bukanlah satu kelompok tertentu, akan tapi ini adalah dari kalangan manusia bagaimana mereka keluar dari perintah dan larangan. Baik, kemudian penutup, wa ba'da hadzal qadar. Wa ba'da hadza al-qadar huwa sirrullah. Maka setelah ini seluruhnya apa yang dijelaskan tadi oleh muallif, bahwasanya takdir itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Semua kita telah ditentukan surga dan neraka. Namun siapa yang tahu? Tidak ada yang mengetahuinya. Seorang terkadang ya, ini sudah ketentuan. Bukankah sebelum kita melakukan, misalnya nanti seorang akan melakukan maksiat, dia belum tahu apakah dia akan melakukan maksiat atau tidak. Kenapa tidak dia tinggalkan kemudian dia berangkat pergi ke masjid salat, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang maksanya? Tidak ada yang maksa, tidak ada yang mengetahui. Memang kita meyakini bahwasanya seluruhnya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Si fulan surga, si fulan neraka. Namun tidak ada yang mengetahuinya. Baik. Maka di sini permasalahan takdir merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala fi khalqihi, kepada makhluknya. La yajuzul khawdu fihi illa bi'ilmin wa basirah. Tidak boleh berbicara masalah takdir kecuali dengan ilmu dan basirah. Wattiba'u li tariqati salaf, kemudian mengikuti jalannya para salaf dalam memahami takdir. Tidak bisa kita pahami sendiri. Wa laisa li ahadin ay yahtajja bil qadar fayaf'al al muharramati wa yatrukul wajibat. Tidak bisa bagi seorang pun untuk berhujjah dengan takdir, ya, dengan di dalam dia melakukan keharaman dan meninggalkan kewajiban. Ini sudah ketentuan Allah, tidak bisa. Tidak pernah dipaksa. Bal yaf'alu ma umir bih wa yatruku ma nuhi anhu. Bahkan dia melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Wa ya'lam annallaha hakamun adlun, dan hendaklah dia ketahui bahwasanya Allah itu Maha Hakim, Maha bijaksana dan Maha adil. Laisa bidhallamin lil abid. Allah tidak pernah menzalimi seorang hamba pun. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang Allah perbuat, akan tapi merekalah yang ditanya. Jelas ya, masalah takdir adalah perkara rahasia Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah ditentukan oleh Allah, namun Allah memberikan kepada kita iradah. Allah memberikan kepada kita qudrah untuk melakukan perbuatan dan untuk meninggalkan perbuatan, dan Allah tidak pernah menzalimi seorang pun. Tapi mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk pada hadis yang ketiga, hadis Ibnu Umar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.